Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, perkenalkan, nama saya Anang Surya Alam dengan NIM 22402126, program studi Perbankan Syariah. Sejarah pra-Islam benar-benar harus dipahami karena sejarah pra-Islam membuat kita mengerti tentang sejarah-sejarah Arab sebelum pra-Islam, negeri yang penuh dengan cerita Nabi, jual beli karena adanya peradaban Islam, dan prasejarah membuat kita mengerti dengan adanya negeri Arab sebelum pra-Islam. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir yang diutus Allah untuk membimbing kembali umat manusia yang telah melenceng dari fitrahnya. Sejarah Islam awal yang dilakukan Rasulullah SAW sungguh berat lantaran harus berhadapan oleh suku Quraisy yang menguasai kota Mekah. Pengikut Rasulullah SAW relatif sedikit dan fokus utama Rasulullah SAW dalam dakwah awalnya adalah mengenalkan ajaran tauhid. Berbeda dengan dakwah di Madinah, masyarakat cenderung menerima ajaran Rasulullah SAW, sehingga dalam waktu 10 tahun Rasulullah SAW menjadikan Madinah sebagai pusat dakwah Islam. Dan bukan hanya itu, Rasulullah SAW juga membuat suatu undang-undang yang mengatur seluruh permasalahan yang terjadi, yakni Piagam Madinah. Fokus dakwah Rasulullah SAW mengajarkan syariat Islam dan hukum Islam. Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah pertama setelah Rasulullah SAW wafat. Beliau adalah sahabat terdekat Rasulullah pada masa kekhalifahan. Beliau memiliki beberapa prestasi, diantaranya adalah penyadaran kemurtadan, penyadaran pembalat zakat, penumpasan nabi palsu, dan perencanaan pembukaan Al-Quran. Khalifah kedua yaitu Umar bin Khattab. Proses terpilihnya beliau adalah ditunjuk langsung oleh Khalifah Abu Bakar melalui musyawarah para sahabat senior. Beberapa prestasi Khalifah Umar bin Khattab yaitu pembebasan Baitul Maqdis dan membentuk sistem kalender Hijriah yang awal patokannya penanggalan Islam adalah tahun hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan dibentuk Mushaf Al-Quran karena ada yang melihat bahwa sebagian bacaan tercampur dengan kesalahan. Bahkan mereka saling mengkafirkan. Dengan kekhawatiran, Khalifah beliau membentuk badan penyusun Al-Quran dalam bentuk mushaf. Pada pemerintahan itu pula dilakukan perluasan Masjid Nabawi. Nama dinasti Umayyah diambil dari nama Umayyah bin Abdul Asyan Muawiyah bin Abi Sufyan, segenerasi pula dengan Ali bin Abi Thalib, kakek Abu Sufyan. Umayyah segenerasi dengan Abdul Muthalib. Maka Bani Umayyah muncul yang dibentuk oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Bani Umayyah diakui secara resmi melanjutkan khalifah Islam setelah berakhirnya sengketa antara Hasan bin Ali dengan Muawiyah bin Sofwan sebagai lambang penguasa Daulah Umayyah. Berbicara mengenai dinasti ini, tentu saja banyak sekali yang akan menjadi pembahasan sejak dari proses berdirinya, kemajuan hingga kepada bagaimana pola pemerintahannya. Kemajuan peradaban ini dipengaruhi oleh kemajuan ekonomi pada abad ke-9 dan ke-10, kemajuan intelektual dan ilmu agama yang di dalamnya terdapat ilmu filsafat, sejarah, sains, bahasa, dan sastra.
fikih dan kemajuan arsitektur dan bangunan berupa kemegahan bangunan fisik. Faktor-faktor pendukung kemajuan Spanyol Islam diantaranya kemajuannya sangat ditentukan oleh adanya penguasa-penguasa yang kuat dan berwibawa yang mampu mempersatukan kekuatan-kekuatan umat Islam seperti Abd al-Rahman Ad-Dakhil, Abdul ar-Rahman bin Wasid, dan Abdul al-Rahman bin Nasir. Pertemuan antara peradaban Islam dengan kebudayaan Yunani dan Persia dilatari oleh banyak faktor secara geografis dari dunia muslim yang strategis. Dikenal dengan bangsa tengah, Middle Nation, Umayyan Wassalam. Pertemuan antara dua kebudayaan yang sudah maju yaitu Yunani dan Persia. Secara teologis terdapat ayat yang menjadi perintah Allah dan Rasul untuk menghargai kekuatan akal yang dianugerahkan dan dianjurkan Rasulullah. Kontak dengan kebudayaan barat itu akan berpengaruh signifikan terhadap kejayaan umat Islam secara historis. Kemajuan dan kejayaan peradaban yang dicapai Islam tidak terlepas dari dua peradaban besar dunia sebelumnya yaitu Persia dan Yunani. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih telah meluangkan waktu dan mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.